Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Iko Mawah Hediatmika dengan NIM 2310521024, merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Nah, pada video kali ini saya akan membuat memenuhi untuk penugasan dari rancangan percobaan oleh dosen pengampu Bapak Iwan Arnate. Untuk videonya itu mengenai rancangan acak lengkap faktorial. Di sini kita sudah ada sebuah data, sebuah data yaitu analisis pengaruh perlakuan pada produksi jeruk. Di mana untuk data tersebut kita memiliki sebuah perlakuan kemudian perulangan. Nah, untuk perlakuan sendiri saya membuat dengan 6 perlakuan yang sudah saya beri kode secara satu persatu dengan kode yang berbeda. Kemudian ada perulangan, itu ada 2 perulangan, perulangan pertama dan perulangan kedua. Kemudian untuk data dari perulangan yang pertama itu 23 dengan kode W1Y1. Kemudian perulangan kedua 63. Kemudian untuk kode ketiga itu untuk kedua yaitu W1Y2 itu dengan kode ulangan pertama 46 dan ulangan kedua 42. Kemudian kode ketiga itu W1Y3 dengan ulangan pertama itu 35, itu ulangan kedua itu 42. Kemudian keempat itu W2Y1 itu dengan ulangan pertama 47 dan ulangan kedua itu 45. Kemudian kode selanjutnya kelima itu W2 dan Y2 itu dengan perulangan pertama 43 dan perulangan kedua itu 54. Kemudian yang terakhir itu dengan perlakuan W2 Y3 itu dengan ulangan pertama itu 36 dan kedua 42. Nah, setelah kita memiliki sebuah data sampel di sini, kita akan mencari jumlah dari rata. Nah, untuk jumlah dari rata sendiri itu seperti biasa kita cari dengan cara sum. Kita cari dengan sum, kemudian kita buka kurung, kita ambil data dari 23 dari bilangan pertama dan bilangan kedua, maka ditemukan hasil, kita klik enter, dengan hasil 86. Begitupun seterusnya untuk perlakuan kedua kita menemukan hasil 88, kemudian bilangan ketiga menemukan 77 dan seterusnya kita menemukan hasil terakhir yaitu 78. Nah, kemudian kita akan mencari rata. Nah, rata untuk yang pertama itu seperti biasa kita akan mencari dengan kode average. Kita ditemukan 43. Akan ditemukan 43 dan di sini untuk rata saja kita tinggal blok saja teman-teman, kita turunkan ke bawah maka ditemukan hasil 39. Nah, untuk jumlah ke bawah itu seperti biasa, ini kita zoom kemudian kita blok sampai bawah, kita klik enter. Begitupun untuk yang ini bulan kedua kita zoom. Nah, kalau ratanya juga kita average itu dari keseluruhan itu dibagi, maka ditemukan hasil 38,333 sekian. Untuk bulan kedua kita menemukan rata itu 48. Kemudian untuk di sini itu jumlah dari ratanya itu 86, sekian. Kemudian di sini ada 43,1,6 sekian. Seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke kakak. Nah, dari kakak sendiri itu didapatkan ini dari jumlah keseluruhan itu 518, itu kita keluarkan 2, kemudian kita
dibagi 12, total keseluruhan dari perulangannya kita dari 518 kuadrat itu per 12, maka ditemukan hasil. Kita klik enter, 360,3 sekian 33. Nah, setelah kita menyelesaikan ini, kita sudah menyelesaikan pada tahapan pertama dari ajangan acak lengkap faktorial. Nanti kita akan beralih ke tabel dua arah. Untuk tabel dua arahnya itu dari kode yang kita miliki. Untuk kode yang kita miliki kita akan pecah. Nah, untuk kode W kita akan W1 dan W2 akan kita taruh di atas ke samping. Kemudian untuk Y1 W2 itu ya kita akan dari atas ke bawah. Nah, untuk penempatan posisinya itu kita ambil dari pertama untuk Y1 W1 Y1 W1 itu 23 di sini. Kemudian Y1 W1 Y1 itu 63 kita ambil dari sini. Kemudian Y1 W2 itu sebenarnya 47 kita ambil dari sini. Kemudian untuk Y1 dan W2 itu kita ambil dari sini. Kemudian untuk Y2 W1 Y2 kita ambil dari 4642 itu kita ambil dari ini, kita tinggal pindahkan. Kemudian 4354 kita ambil dari sini. Kemudian 3536 gitu kita ambil dari sini. 3542 maaf 3542 kita ambil dari sini. Kemudian 3642 kita ambil dari sini. Kemudian kita akan menghitung jumlah dari ini. Kita ambil dari jumlah semuanya itu dari total keseluruhan ini kita ditemukan 178. Kemudian kita mencari rata. Itu dari jumlahnya itu kita dibagikan dengan 4. 4 itu dapatkan dari jumlah yang ini. 2 3 4 kita berapa jumlah? Itu 4 ada 4 kolom seperti itu. Maka ditemukan hasil. Nah, begitupun dari cara-cara selanjutnya kita masih menggunakan hal yang sama persis. Itu dari ini kita cari jumlahnya, kita keseluruhan kita cari jumlahnya bukan 145, kemudian dibagi 4 ini kita sebutkan hasil 46,25. Kemudian selanjutnya kita juga hal sama, kita totalkan ketemu hasil 155 dan hasilnya ratanya itu 38,75. Untuk jumlah ini kita dari sum seperti biasa, kita totalkan dari ini ke bawah, maka ditemukan hasil 251. Kemudian untuk dari ini juga kita totalkan, maka ditemukan hasil 267. Nah, rata dari ini itu didapatkan dari total 251 itu dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena ini kita total keseluruhan ini jumlah 6. Begitupun ini kita juga di 267 dibagi 6, maka hasilnya itu 44,5 seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke jumlah ini. Itu dari jumlah keseluruhannya 108, 185, 156 itu 518. Dan kita ratanya itu kita di untuk ini seperti biasa kita dari penjumlahannya, maka ditemukan hasil 86,333. Nah, untuk ini rata-rata kita average-nya, ibaratkan total keseluruhannya ini. Tuh, jadi ini sudah saya kerjakan dari secara sebelumnya sehingga sudah kita temukan dengan hasil yang benar. Jadi diperhatikan cara perhitungan yang tepat agar tidak ada kekeliruan, sehingga nantinya pada saat kita menguji selanjutnya itu tidak ada kesalahan. Jadi untuk pembahasan mengenai kita cara mencari jumlah dari rata sebelum kita input ke tabel dua arah itu, mungkin teman-teman bisa ikuti arahan yang telah saya lakukan seperti itu. Jadi
kita telah melakukan 2 tahap, teman-teman semuanya. Kita akan masuk ke dari analisisnya, data analisis. Data analisis itu kita ambil itu dari kita mencari ANOVA. ANOVA itu dengan two factor with replication, seperti itu. Nah, di sini kita sudah summary yang kita punya semuanya. Itu mungkin cari data analisisnya dari sini. Kita ambil data, kemudian kita cek data analisisnya dan ditemukan hasil seperti ini. Nah, untuk cara ini mungkin bisa dicek dari video sebelumnya yang sudah saya buat. Di sana sudah tertera bagaimana cara mencari. Dan setelah kita melakukan ini, langsung kita menemukan ini source of variance-nya, simple column instruction within. Itu kita sudah ketemu data semuanya, dan untuk totalnya itu 1065,667 seperti itu. Dan juga sekarang kita setelah mencari summary-nya dan juga keseluruhan ini, kita sudah ketemukan, kita sudah menyelesaikan 3 tahap pada kali ini seperti itu. Nah, teman-teman, kita akan beranjak ke tahap selanjutnya. Nah, sebelum kita memasuki mengenai uji lanjutan interaksi, kita akan pindahkan dulu data dari perlakuan ini. Kita akan input ke sini, kemudian ratanya juga akan kita input di sini sebelum kita akan mengetahui uji lanjutan dari interaksi. Seperti itu. Dari itu kita akan mencari yang namanya uji interaksinya. Nah, untuk uji interaksinya kita menggunakan cara sama seperti yang sebelumnya kita sudah diajarkan langsung oleh Bapak dosen sendiri. Itu kita input rata terlebih dahulu, kemudian kita urutkan untuk rata terbesar ke terkecil. Namun karena di sini belum terurut, jadi kita akan input keseluruhannya. Kita input dari rata yang terbesar. Data yang terbesar itu dari 48 yang dimiliki oleh kode W2Y2, kemudian 46 lanjutkan dengan kode W2Y1, kemudian 44 kode W1Y2, kemudian 43 dengan kode W1Y1, kemudian 39 kode W2Y3. Kemudian kita setelah kita melakukan setelah kita mengurutkan keseluruhan rata dari yang terbesar hingga terkecil, kita akan memasuki tahap penyelisihan. Nah, untuk penyelisihan sendiri itu sangat mudah, teman-teman semuanya. Sangat mudah, itu dengan cara kita mencari selisih. Ini di sini kita kurangkan 48 dikurang 46, kita input di sini. Nah, ini sudah ada, teman-teman, kodenya. 48 dikurang 48,5 dikurang 46 itu sama dengan kita enter 2,5. Kemudian 46 kurang 44 4,5. Kemudian 43 kurang 44 kurang 43 itu 5,5. Kemudian 43,39 itu 9,5. Kemudian kita kurangkan seperti itu ya. Jadi mohon maaf ada kesalahan di sini ya. Kita cari kurangan ini kurang ini, kemudian yang ini kita 48 kurang 44, kemudian yang ini kita kurang hasilnya 48,45, itu 43. Kemudian kita di sini ada 48,5 itu cuma 39. Kemudian di sini ada 48,38 seperti itu. Nah, itu kita ini NS berarti bahwa tidak lebih besar dari F2-nya seperti itu. Juga ini kita dengan cara yang sama, teman-teman. Ini dikurangi ini, ini dikurangi ini.
7, kemudian ini kita 46 kurang 3 8,5 kita lanjutkan. Kemudian di sini ada 44 kurang 43 bukan hasil 1, kemudian 44 kurang 39 itu bukan hasil 5, kemudian di sini 44 kurang 38,5 itu bukan hasil 5,5, kemudian ini 44 43 kurang 39 itu bukan hasil 445, dan di sini 43 kurang 38,5 bukan hasil 4,5. Kan di sini juga teman kita kurangkan itu 49,38 bukan hasil 0,5. Nah, untuk NS nya kita tetapkan karena memang lebih kurang dari F itu seperti itu. F tabelnya dikurang itu. Nah, untuk nasnya itu A semua teman-teman, A semua. Nantinya kita akan mencari kalau kita sudah menyelesaikan uji lanjutan interaksinya. Setelah kita menyelesaikan uji lanjutan interaksi, kita akan masuk mencari SC. Berapa sih kira-kira SC yang kita dapatkan? Itu ini dari F66 kita geser ke sini. Ini perulangannya itu kita konta, kemudian kita cari 8,8 seperti itu. Ini 1,152 152,1667 bukan hasil, hasilnya 8,722577. Dan kita masukkan ini merupakan tabel yang sudah secara otomatis kita ambil. Nah, ketika kita menggunakan perulangan dengan jumlah 2 dan perlakuan 6, maka sini kita mulai dari 2 3 4 5 6. Nah, untuk ini secara otomatis teman-teman semuanya. Ya, secara otomatis kita sudah memiliki data. Nah, untuk rupiah sendiri itu juga secara otomatis. Itu kita cari dengan untuk yang pertama itu kita cari dengan SY itu dikalikan dengan ini 3,46 bukan hasil 30 sekian. Dan ini juga SY dikali dengan ini bukan hasil. Ini juga SY dibagi ini 3,4. Ini juga kita kalikan yang SY dikalikan dengan hasil dari SY dikalikan 3,694 bukan hasil seperti itu. Kita sudah menyelesaikan tersebut. Sekarang kita akan beranjak ke kita akan mencari faktor. Di sini kita membuat sebuah tabel terlebih dahulu. Itu ada perlakuan dan rata. Nah, perlakuan ini kita ambil dari yang ini, teman-teman. Kita ambil di sini. Kemudian kita cari ini, kita akan berpatok pada hal ini saja semuanya, teman-teman. Patok hal ini saja. Itu kita input W2 W1. Nah, itu kita urutkan dari yang terbesar. Terbesar di sini kita ambil dari 44,5 paling atas, kemudian kita lanjutkan dengan 41,83 sekian itu di sini. Nah, kita sudah menginput perlakuan dari rata. Untuk ini merupakan selisih dari rata W2 dikurangkan dengan W1 akan hasil 2,6667 sekian. Nah, kenapa ini NS? Karena ini lebih besar daripada ini. Ini untuk nilai sendiri itu kita menggunakan A, teman-teman. Jadi kita akan lanjutkan untuk pokoknya kita akan berlanjut ke sini. Nah, untuk di sini itu kita
kita input dulu. Jadi yang fokusnya di sini itu JND 5%. Nah, kalau kita input 2, kenapa input 2? Kita akan balik ke sini karena jumlah ulangannya itu ada 2. Makanya di sini juga 2. Di sini juga 2. Seperti itu. Nah, untuk kita menggunakan 5% itu harus beratur pada 3,635 seperti itu. Kemudian ini itu didapatkan dari kita SC nya itu kita temukan terlebih dahulu itu 1,1754615. Nah, setelah kita masukkan SC, itu dicari dari ini teman-teman, dari ini 1,52,167 itu kita bagi 6, kemudian kita akarkan 0,05 itu dari sini. Nah, untuk ini kita dapatkan dari hasil 3,635 kali ini SC nya. Maka ditemukan hasil ini 4,2728032645 seperti itu. Nah, setelah kita menemukan hasil data yang ini, kita akan beranjak ke faktor K. Nah, faktor K' itu kita seperti biasa input perlakuan rata. Sini ada kita masukkan itu dari rata Y1, Y2, Y1, Y3, Y1, Y2, Y3 itu kita ambil di sini. Kemudian kita ambil rata itu kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, urutan yang besar itu kita ambil dari, kita lihat di sini ratanya. Yang terbesar itu 46. Kita input dari paling atas 46. Kemudian kita lanjutkan 44, kita input 44 dari kedua. Kemudian yang ketiga 38, kita input 38 di sini. Nanti urutannya itu Y2 dengan rata 46,25, Y1 dengan rata 44,5, Y3 dengan rata 38,75. Setelah itu kita akan mengurangkan. Kita akan mencari selisih. Kita akan mencari selisih yang di sini itu kita akan mencari selisih. Kita akan mencari selisihnya di sini. Kita nah, selisih dari ini kita ambil dari 46,25 dikurang 44 itu selisihnya menjadi 7,75. Nah, ini kita 46 dikurang 2,5 itu sama dengan 38,75 itu 7,5. Nah, ini itu kita kode bintang. Kode bintang itu berarti kita nah, selanjutnya kita juga akan mencari di sini. Ini 44,5 dikurang 38,5 itu hasil 0,5 seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui ini semua, notasinya juga A, dan B. Nah, selanjutnya kita akan input dari selanjutnya itu ini 2 dengan 2, kemudian di sini 3. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang ini. Akan hasil ini SC nya kali ini, itu dapatkan hasil 43,03. Yang ini juga dikalikan ini SC 3,789 dikurang ke SC, dapatkan hasil nih. Nah, itu dah hasil dari
data yang kita peroleh atau maksudnya itu isinya sendiri seperti biasa. Ini kita F66 itu kita dibagikan dengan yang ini bagi 4, kemudian dikatakan dengan 0,05 seperti itu. Nah, sekian teman-teman semuanya presentasi dari saya mengenai rancangan acak lengkap faktorial itu tentang sebuah kasus analisis pengaruh perlakuan pada produksi jeruk. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Saya Wahidi Mika. Ini merupakan presentasi saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video yang saya buat. Terima kasih dan